berjamaah. Jadi ada sholat sunnah ini dibagi dalam dua, sholat sunnah. Di center ini tulisan Bapak. Di apa namanya? Ya dibesarkan. Sholat sunnah. Sholat sunnah ini dibagi dua. Di sini munfarid. Di sini berjamaah. Sekarang Bapak mau nanya dulu. Siapa yang tahu pengertian sholat munfarid? Silakan angkat tangan. Bapak buka ininya maskernya karena jauh dari kamu kan jaraknya. Ya silakan. Lebih dari 1 meter 2 meter. Loh, langsung saja munfarid adalah. Munfarid saya Pak. Ya silakan. Rizky. Silakan. Sholat munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Betul, 100 Rizky. Yang lain. Bahwa sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan sendiri. Jadi lawannya sholat berjamaah. Sekarang siapa yang tahu pengertian sholat berjamaah? Silakan angkat tangan. Ayo angkat tangan silakan. Jangan takut salah. Salah gak apa-apa, namanya belajar. Ya coba si Sikri. Ya, bersuara, yang keras bersuara biar masuk suaranya. Kayak si Rizky tadi. Ayo cepat Sikri. Ayo, yang anak perempuan, yang perempuan. Nah, kok diem aja. Sholat berjamaah, ingat-ingat. Jadi walaupun redaksinya berbeda, yang penting maknanya sama. Kalau belajar dengan Bapak itu tidak harus sama persis dengan apa yang Bapak katakan. Tahu redaksi? Ya, kalau Bapak pakai dapat, kamu pakai bisa, boleh saja. Ya, artinya sama-sama mampu. Dapat yang mampu, bisa yang mampu. Nah, sekarang sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang. Yang satu menjadi imam, yang lain menjadi makmum dengan sholat yang sama dan di tempat yang sama. Ya, nah itu. Jadi sholat berjamaah. Sekarang sholat sunnah berjamaah itu ada berapa? Angkat tangan. Contoh sekarang sebutkan satu contoh saja sholat sunnah berjamaah kemarin. Ini dulu, kamu sudah silakan. Siapa nama? Putri. Ya silakan Putri. Sholat Idul Fitri. Betul. Yang kamu? Betul. Yang lain? Yang selain dari Putri dan Rizky, ada yang bisa menunjukkan contoh sholat berjamaah? Ini? Banyak masih. Yang boleh Putri, apa lagi Putri? Sholat apa? Sholat kusuk atau sholat kusuk dan sholat khusuk. Yang khusuk adalah apa? Sholat khusuk itu coba sholat apa? Oh Barli ya. Khusuk tadi gerhana matahari. Kalau begitu khusuk sholat ya betul, gerhana bulan. Itu belajar yang enak-enak saja mudah. Jadi nah tadi sholat berjamaah ini contohnya adalah sholat idain. Sholat idain. Idain. 2 hari raya. Idain itu artinya sholat 2 hari raya. Sholat idain itu sholat 2 hari raya. 2 hari raya. Hari Udah masuk ke budaya Sika ini coy. idain. Kalau tulisan Arabnya idain. Yaitu kalau tunggal dia bukan idain tapi Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian di samping sholat idain ada lagi sholat kusuk dan khusuk. Sholat apa tadi?
sholat gerhana bulan dan ya gerhana matahari. Alah, nulis gerhana aja nggak bisa Pak Guru. Gerhana matahari, matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan. Nah, dari situ udah apa di depan bapak, di depan bapak, mantap di situ lah di depan bapak. Nah, ini sekiranya kelihatan di sini. Ya, udah apa cuek di depan bapak. Orang syuting itu sampai yang mau nggak apa-apa ya. Iya. Jadi gerhana bulan, tadi gerhana matahari, tadi kata si Putri tadi kusuk, sholat kusuk. Nah, kamu namanya siapa tadi? Hah? Jangan beginilah. Ya. Gerhana matahari kusuk, gerhana bulan khusuk pakai kha. Ini. Khusuk. Dari sana atau dari situ. Jangan yang mepet atau cuma bapak yang cinggo. Biasanya ya. Pak, siapa ngulip? Khusuk. Mempertelip video udah ini kok. Nah, ya. Nanti kamu bisa dari ini juga kalau lah bisa bapak aja nggak ambil sendiri ya. Ini untuk karena sekarang merdeka belajar kan siswa boleh. Ya, tutupnya itu. Kalau misalnya kamu mau buat siapa aja yang bisa ya, silakan buat video belajar kelas 8 bab mana aja yang penting materi belajar masih gelap ya? sekarang silakan, tapi video belajar hobi main game, nah kita alihkan hobi main gamenya itu silakan kamu buat video belajar materi bapak, silakan pilih yang mana Anda suka, boleh berkelompok, boleh sendiri, yang mana Anda suka. Misalnya pakai video apa namanya, animasi, boleh silakan. Ya berkelompok yang rumahnya dekatan, ada yang jadi Pak Guru, ada yang jadi suara, ada yang mengisi suara murid gitu. Nih udah, sholat kusuk. Kemudian yang ketiga adalah sholat istisqa. siapa tadi? Angkat tangan coba. Apa? Istisqa. Istisqa. Apa itu sholat istisqa? Coba yang lain. Putri lagi. Coba kamu. Apa sholat istisqa? Apa? Ya betul. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Pada waktu sholat istisqa itu ada yang lebih spesifik. Apa? Jamaahnya boleh apa? Boleh membawa ternak. Boleh membawa ternak dicancang di sekitar tempat kita sholat. Yang ikut berdoa. Jadi Allah, para malaikat menyaksikan bahwa binatang juga ikut pengen hujan. Ya walaupun sebenarnya Allah itu sudah tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Ya tidak ditunjukkan juga sudah tahu, tapi itu adalah untuk menunjukkan kesungguhan. Hujan itu turun itu melalui proses makhluk Allah. Penyinaran matahari kepada air menguap ke atas, ya menggumpal jadi awan kemudian diturunkan. Nah itu proses hujan begitu. Nah sekarang ini sudah tadi sholat apa tadi istisqa ya, sholat meminta hujan dilakukan dengan cara berjamaah, di sana juga pakai khutbah dan seterusnya. Apalagi selain sholat istisqa berjamaah? Khusus sholat berjamaah, sunnah berjamaah itu sholat sunnah yang dilakukan harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah. Kalau sholat tarawih itu bisa sendiri. Sholat Jumat bukan sunnah, tapi wajib ain bagi laki-laki dan sunnah muakkad bagi perempuan. Sholat apa lagi? Masih ada nggak? Sholat rawatib, sholat munfarid tidak boleh dilakukan berjamaah.
Nah, kalau begitu langsung kita ke sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, contohnya sholat rawatib. Nih, Sekarang kami buat siapa video yang jadi tahu like ini pengertian apa itu? sholat rawatib? Bagus sih. Sholat sunnah rawatib. Masuk gitu. Kalau ditulis Latin itu rawatib, tapi bacanya rawatib. Ya, silakan. Yang artinya tetap menyertai atau terus menerus. Ya. Yang lain boleh, begitu betul. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai tadi kata si Rizky tadi. Ya, coba si Putri. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Ya, mengikuti. Kalau mengikuti berarti sesudah ya. Jadi yang mengiringi sholat fardu. Jadi pengertian yang Bapak sempurnakan redaksinya, sholat sunnah rawatib, tapi kamu jawab begitu sudah 100 itu nilainya. Rizky 100, si Putri 100. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti atau yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Kalau sebelum disebut sholat sunnah rawatib qobliyah, kalau sesudah disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nanti dibagi lagi itu. Nanti pada pertemuan berikutnya jam kita habis. Nah, waktu kita habis. Nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi dibagi lagi. Ada sholat sunnah rawatib muakkad, ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Kamu pelajari di rumah. Jadi nanti diskusi kita lebih hidup. Sampai di sini Bapak akhiri. Bila kita taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.